Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Arif, Prodi Manajemen Bisnis Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing. Baiklah, saya akan memilih tugas pada mata kuliah perilaku organisasi. Yang pertama, jelaskan konsep dasar organisasi, di mana konsep dasar organisasi adalah suatu sistem mempunyai struktur yang dengan perencanaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran di dalam orang-orang bekerja dan berhubungan satu sama lain dengan yang terkoordinasi dan dorongan-dorongan dengan tujuan bersama. Yang kedua, jelaskan pengertian contoh 3 teori organisasi: teori klasik, neoklasik, dan modern, di mana teori klasik disebut juga dengan teori tradisional atau teori mesin, yang merupakan struktur hubungan yang berkuasaan apabila kekuasaan atau tujuan-tujuan kegiatan-kegiatan komunikasi dan faktor-faktor apabila bekerjasama. Teori klasik ini mempunyai 3 unsur. Yang pertama, biografi, manajemen ilmiah, dan teori administrasi. Dan teori neoklasik, di mana teori ini sebagai sekelompok orang yang paling berhubungan untuk lebih menekan pentingnya aspek fisiologis dan sosial karyawan sebagai individu yang bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Teori modern, teori ini cenderung memandang organisasi sebagai sistem terbuka dengan dasar analisa konseptual dan didasarkan pada empiris serta sifatnya sintesa dan integratif. Dan yang ketiga, jelaskan rincian pekerjaan manajer. Yang pertama, pekerjaan manajer adalah pekerjaan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam kegiatan manajemen. Adapun tugas manajer, yang pertama, menentukan tujuan dan standar, dan kedua, memimpin penyelenggaraan, dan ketiga, mengamankan hasil sesuai dengan tujuan dan standar. Hal yang keempat, jelaskan proses pendekatan peran manajerial, informasional, dan desisional. Peran interpersonal, yaitu seorang manajer memiliki tanggung jawab terhadap legal sesuai dengan seremonial, juga bertindak sebagai simbol perusahaan. Peran informasional, yaitu bahwa dalam kedudukannya selaku unsur-unsur dan pimpinan dalam menjadi pemantau arus informasi dalam organisasi, di samping peranan selaku penerima pembagian informasi. Peran desisional, yaitu sebagai entrepreneur, sebagai orang yang menangani gangguan, sebagai orang yang mengaplikasikan sumber-sumber daya organisasi, sebagai negosiator yang menjadi konflik di dalam organisasi.
Yang soal yang kelima, sebutkan masalah komunikasi dalam kuliah yang kalian ketahui dan jelaskan bagaimana solusinya. Baiklah, sini akan saya beri contoh dalam organisasi perusahaan di bidang teknik sipil, di mana di bidang ini misalnya PT Wika bergerak di dalam bidang pembangunan, mengalami masalah antara perusahaan dengan karyawan. Permasalahan tersebut terjadi antara perusahaan tersebut terjadi adanya miscommunication antara atasan dengan bawahan. Jadi solusinya, yang pertama, membentuk suatu sistem informasi yang berstruktur agar tidak terjadi kesalahan dan komunikasi. Misalnya, membuat papan pengumuman. Dan yang kedua, membuat rapat rutin supaya mengurangi masalah di lapangan. Dan yang ketiga, memberi pelatihan dalam hal komunikasi kepada antara atasan dan bawahan, seperti pelatihan berupa pengetahuan dan ilmu baru setiap individu dengan organisasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.